Oke, dimulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan terkait teori dari perdagangan internasional teori modern. Di sini ada saya, Lina Rahmatullahi, teman saya Ihsan Lazuardi, dan Salsabila. Next. Untuk yang pertama, kami akan mempresentasikan terkait paper yang berjudul tentang The Extraordinary Model and the Performance of Cacao Product in Nigeria. Next. Untuk abstraknya, yaitu model Wisard-Ohlin yang didasarkan pada teori keunggulan komparatif Ricardo, bahwa suatu negara memiliki faktor pendukung dalam produksi dan ekspor produk. Nigeria memanfaatkan kondisi iklimnya untuk menjadi salah satu produsen dan pengekspor produk kakao terbesar di dunia. Paper ini melihat bagaimana kinerja dan menentukan pengaruh faktor eksternal terhadap produksi kakao di dalam negeri. Di sini maksudnya di dalam negerinya Nigeria. Kinerja pasar kakao di Nigeria agak di bawah ekspektasi. Kemudian untuk hasil regresi OLS itu menunjukkan bahwa ekspor, keterbukaan, perdagangan, luas panen, dan konsumsi domestik berpengaruh positif terhadap produksi kakao di Nigeria. Berdasarkan tes Ginger menunjukkan terdapat kausalitas dua arah antara harga dunia, keterbukaan perdagangan, dan hasil per hektar untuk produksi kakao di dalam negeri. Next. Kemudian untuk hasil dan pembahasan di dalam paper ini yaitu hasil regresi OLS menunjukkan semua variabel dalam model secara bersama-sama mempengaruhi produksi kakao di Nigeria. Untuk variabelnya yaitu yang pertama variabel ekspor. Berdasarkan uji regresi OLS, variabel ekspor ini hasilnya menunjukkan bahwa kuantitas ekspor kakao dampaknya itu memiliki pengaruh yang positif pada produksi kakao di Nigeria. Hal ini menyiratkan semakin banyak kakao yang diekspor, maka akan semakin banyak petani dirangsang untuk menghasilkan produk. Berdasarkan data output dan ekspor biji kakao, rata-rata lebih dari 50% biji kakao diproduksi di Nigeria telah diekspor. Sebelumnya kan telah diekspor dan bagian biji yang tersisa atau yang bukan untuk diekspor itu diolah dalam bentuk mentega, pasta, bubuk, dan coklat. Kemudian variabel kedua yaitu ada yang hasilnya keterbukaan perdagangan memiliki hubungan positif, ini tempo positif dengan peningkatan 1% dalam keterbukaan perdagangan dapat memiliki produksi atau output sebesar 0,30%. Kemudian variabel ketiga yaitu ada luas panen yang memiliki hubungan positif juga terhadap produksi kakao di Nigeria. Peningkatan 1% di area kakao yang dipanen akan menghasilkan total output yang sesuai sebesar 0,82%, yang artinya semakin luas ukuran lahan pertanian, maka akan semakin banyak total produksi biji kakao. Kemudian yang keempat ada konsumsi kakao domestik. Luas panen memiliki juga hubungan positif pada produksi kakao di Nigeria.
konsumsi merupakan indikator permintaan produk yang akan merangsang petani untuk meningkatkan perkebunan dan pasokan produk di pasar. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil uji regresi OAS tersebut menunjukkan bahwa variabel ekspor, perdagangan, keterbukaan perdagangan, luas panen, dan konsumsi domestik itu memiliki pengaruh positif terhadap produksi kakao di Nigeria. Pemerintah Nigeria dan mitranya harus menciptakan lingkungan yang mendukung dan beberapa insentif untuk merangsang produsen dan eksportir kakao dalam meningkatkan produksi kakao untuk konsumsi dalam negeri, ekspor, dan pendapatan luar negeri maupun luar negeri. Untuk selanjutnya, paper yang kedua. Baik, untuk yang selanjutnya, paper an empirical test of the Hexer-Ohlin model in OECD countries, data development analysis approach. Next. Untuk abstraknya, dalam memvalidasi model perdagangan Hexer-Ohlin secara empiris, mayoritas literatur telah terkonsentrasi pada konten faktor fungsi perdagangan. Sebaliknya, dengan memanfaatkan kumpulan data industri dari 9 negara OECD, makalah ini menerapkan teknik analisis data envelopment ke model perdagangan HO dengan menguraikan perubahan relatif dalam output industri menjadi perubahan dalam efisiensi sektoral relatif, perubahan teknologi, dan perubahan pada faktor endowment. Temuan menunjukkan perubahan dalam output dan pada umumnya menegaskan prediksi teorema Lipinski, dan dengan demikian secara tidak langsung memberikan kepercayaan pada validitas model HO. Selanjutnya, perubahan teknologi diterapkan sebagai non-netral dan bias terhadap industri pada model di negara-negara OECD. Next. Misalnya bahasan untuk data dari paper ini sendiri, negara telah dipilih berdasarkan ketersediaan kumpulan data yang relevan. 9 negara, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, dan Inggris telah dipilih. Periode studi tahun 1997 sampai dengan 2002. Data tersebut total karyawan, stok modal bersih dan bruto, dan konsumsi antara di tingkat sektoral telah dikumpulkan dari database OECD untuk analisis industri. Variabel telah ditentukan sesuai dengan spesifikasi OECD. Next. Untuk temuan empirisnya, temuan-temuan tersebut mencerminkan bahwa pengaruh HO memiliki pengaruh yang relatif lebih besar daripada perubahan teknologi dan efisiensi dalam menentukan perubahan relatif output. Selain itu, persamaan tanda dari perubahan output relatif dan faktor pendukung sesuai dengan prediksi model teoritis untuk 6 negara dari total sampel 9 negara kecuali Italia, Jerman, dan Finlandia, sehingga menunjukkan bahwa peningkatan dana abadi modal secara proporsional meningkatkan output dari industri pada modal. Temuan ini sesuai dengan prediksi Lipinski theorem dan karenanya menunjukkan ke arah pembuktian efek HO dalam menentukan perubahan dalam output relatif dalam suatu perekonomian. Perubahan teknologi memainkan peran yang paling dominan dan menunjukkan bahwa perubahan output relatif sebagian besar jadi karena kemunduran atau keluar di perbatasan teknologi. Bahkan setelah mempertimbangkan peran dominan dari perubahan teknologi, tanda korespondensi dari perubahan dalam output relatif dan faktor pendukung selaras dengan prediksi teorema Lipinski untuk 5 dari 9 negara. Next. Untuk kesimpulannya, makalah ini menggunakan metode deterministik DA yang tidak memerlukan definisi eksplisit dari bentuk fungsional teknologi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya harus menghasilkan fungsi produksi Cobb-Douglas atau asumsi tentang struktur pasar dan tidak adanya ketidaksempurnaan pasar. Secara khusus, makalah ini mengurai perubahan dalam output relatif industri menjadi komponen yang disebabkan oleh satu, variasi dalam efisiensi di seluruh industri. Yang kedua, perubahan teknologi dalam perekonomian. Dan yang ketiga, perubahan dalam faktor pendukung. Dengan menggunakan data produksi, tenaga kerja, dan stok modal untuk 9 negara OECD, temuan empiris menunjukkan bahwa efek Lipinski tetap ada meskipun tidak terlalu kuat, sehingga secara tidak langsung memberikan kepercayaan pada validitas model HO. Lebih jauh lagi, perubahan teknologi tidak netral menjadi bias terhadap industri pada model di sebagian negara OECD.
Selanjutnya, Kemudian makalah yang ketiga adalah Industrial Development in Malaysia and Singapore, Empirical Analysis with Multiple Cone Hexer-Ohlin Model. Abstrak, makalah ini menggunakan model Hexer-Ohlin Multicone untuk menganalisis perkembangan industri di Malaysia dan Singapura. Secara khusus, paper ini berfokus pada peningkatan industri bersama dengan akumulasi modal sebagai penentu utama untuk perbedaan lintas negara dalam teknologi produksi dan pendapatan. Dengan mengumpulkan data dua negara pada faktor endowment dan output sektoral di bidang manufaktur dari tahun 1990 hingga 2008. Dalam paper ini, memperkirakan jalur perkembangan industri yang umum dari model Hexer-Ohlin Multicone, hubungan linear Rybinski antara rasio modal tenaga kerja dan output sektoral per kapita. Kemudian yang kedua adalah hasil dan pembahasan. Dengan asumsi bahwa dua negara memiliki model primitif yang sama, yaitu fungsi produksi dan harga komoditas eksogen, dalam paper ini memperkirakan jalur pengembangan industri yang sama untuk Malaysia dan Singapura. Fokus paper ini terutama pada dampak akumulasi modal pada bauran produksi masing-masing negara. Berkenaan dengan pembahasan dalam Lemmer, Maul, Rodriguez, dan Scott tahun 1999 dan Scott tahun 2003 menyebutkan bahwa negara dengan intensitas keterampilan yang lebih tinggi cenderung memasuki sektor padat modal lebih awal dibandingkan dengan negara dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Lebih lanjut, pada prinsipnya, kerangka Hexer-Ohlin mengasumsikan adanya homogenitas faktor produktif. Dengan penekanan ini, pada estimasi kedua, mengontrol kualitas tenaga kerja dengan pencapaian pendidikan. Setelah mengontrol kualitas tenaga kerja dengan pencapaian pendidikan, kedua negara tinggal di kerucut yang berbeda selama periode sampel yang digunakan. Didapatkan bahwa Singapura berhasil mengumpulkan modal secara baik dengan dukungan investasi asing dan meningkatkan bauran industrinya agar lebih padat modal. Kemudian kesimpulan, paper ini menyelidiki perkembangan industri di Singapura dan Malaysia menggunakan kerangka kerja Hexer-Ohlin Multicone. Akumulasi modal memungkinkan negara-negara untuk meningkatkan bauran industri mereka sehingga menjadi lebih padat modal. Oleh karena itu, akumulasi modal adalah pendorong utama untuk menentukan perkembangan industri negara dan perbedaan teknologi produksi yang digunakan di setiap negara. Berfokus pada industri yang muncul, makmur, merosot, dan menghilang seiring dengan akumulasi modal. Paper ini memperkirakan satu set jalur perkembangan industri yang dihasilkan dari model Hexer-Ohlin Multicone tadi atau dua kerucut dengan mengasumsikan kedua negara memiliki model primitif yang sama selain modal tenaga kerja perbandingan. Estimasi menggunakan data yang dikumpulkan pada dugaan faktor dan output sektorial pada kedua negara dari tahun 1990 hingga 2008. Kemudian kesimpulan dari 3 paper yaitu berdasarkan ketiga paper tersebut, penerapan modal Hexer-Ohlin dalam hubungan perdagangan di negara Nigeria, OECD, Malaysia, dan Singapura yaitu memasukkan faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut. Perbedaan kepemilikan sumber daya antar negara bisa menjadi cermin terhadap hubungan perdagangan negara satu dengan negara yang lain. Sehingga dalam teori perdagangan modern dengan menggunakan model Hexer-Ohlin, faktor produksi yang digunakan tidak semata-mata hanya tenaga kerja, namun juga faktor-faktor produksi lainnya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Halo?
dari teman-teman ada pertanyaan pada kelompok kami terkait ketiga paper yang sudah kami presentasikan? Baik teman-teman, dari teman-teman apakah tidak ada yang bertanya? Apakah sudah cukup? Dina, aku mau minta jelasin lagi, boleh? Ya, gimana? Oh iya, iya. Paper kedua itu, Paper kedua? bagian kesimpulan kok nggak salah. Nah, di situ kan dijelasin bahwa perubahan teknologi terbukti tidak netral atau menjadi bias. Boleh dijelasin lagi nggak maksudnya seperti apa? Terima kasih. Yang paper kedua yang bagian kesimpulan. Ya, yang ini, perubahan teknologi terbukti tidak netral menjadi bias terhadap industri padat modal di sebagian besar negara OECD. Boleh dijelasin lebih lanjut nggak? Maksudnya bagaimana? Terima kasih. Oke, sebentar ya.
Saya mau nanya boleh nggak? Oh, oke. Gimana Mbak Anissa? Sarasati? Sebenarnya saya kurang paham sih ini ada di ketiga paper tadi apa enggak. Tapi tadi sedikit saya sempat lihat di YouTube yang Pak Ana share. Itu di YouTube-nya tuh berbunyi, jadi perdagangan itu terjadi ketika antara negara maju sebagai investor dan developing country sebagai untuk tempat untuk berinvestasinya. Nah, berarti perdagangan itu menurut teori HO ini terjadi antara negara maju dengan negara berkembang. Nah, ada kemungkinan nggak sih kalau perdagangan itu terjadi antara negara maju dengan negara maju? Karena kan kalau misalnya di negara maju itu lebih ke menonjolkan teknologi, sedangkan negara berkembang mungkin lebih ke tenaga kerja atau sumber daya alam gitu. Kalau sama-sama negara maju itu memungkinkan terjadi perdagangan sesuai teori HO atau enggak? Terima kasih. Oke. Sebentar ya, sebelumnya saya mau menjawab pertanyaan dari Nadia Iradianti ya, terkait apa yang dimaksud tadi di paper kedua. Akan dimunculkan yang tadi. Sebentar. Ya. Yang terkait dengan perubahan teknologi itu kan. Yang maksud dari perubahan teknologi terbukti tidak netral menjadi bias terhadap industri padat modal di sebagian besar di negara OECD. Nah, yang dimaksud di sini yaitu adanya perubahan teknologi, maksudnya itu teknologi itu tidak memberikan pengaruh besar terhadap industri padat modal tersebut. Jadi di sini kan ada, jadi kalau produksi produk di suatu negara itu kan ada banyak faktor seperti yang tadi dijelaskan di kesimpulan dari ketiga paper ini, ada sumber daya, ada modal, ada tanah, tenaga kerja, dan sebagainya. Kalau dari teori yang sebelumnya, yang teori klasik itu kan dijelaskan bahwa faktor produksi itu lebih ditonjolkan pada tenaga kerja. Nah, kalau di teori ini itu lebih memasukkan variabel-variabel lain atau faktor-faktor produksi lain seperti itu. Nah, jadi apabila ada yang dimaksud dengan perubahan teknologi di sini, itu adanya perubahan teknologi ini tidak terlalu berpengaruh gitu atau terhadap produksi di industri di negara tersebut. Sudah jelas apa belum? Sudah cukup. Terima kasih ya. Oke, ya. Untuk pertanyaan dari Mbak Anissa, kami tampung dulu ya. Akan kami diskusikan. Atau mungkin sambil menunggu diskusi dari teman-teman yang lain, ada yang ingin menanggapi atau menambahkan, ada yang tepat atau dari teman-teman memiliki pendapat lain, dipersilakan. Terima kasih.
Untuk pertanyaannya Mbak Anissa Larasati akan dijawab oleh Salsabila. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa Larasati. Kan tadi pertanyaannya itu memungkinkan nggak ada hubungan perdagangan antar negara maju. Kalau menurut kelompok kami itu tetap ada hubungan perdagangan. Nah, itu kan perdagangan tuh bukan faktornya kan bukan hanya karena teknologi, bukan hanya maksudnya hanya satu faktor gitu. Pasti ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Nah, di situ negara maju pun masing-masing negara pasti punya faktor yang lebih unggul dari masing-masing negara tersebut. Jadi tetap ada perbedaan di masing-masing negara tersebut sehingga negara-negara maju itu tetap melakukan hubungan perdagangan seperti itu. Bagaimana Mbak Anissa? Bagaimana Anissa? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Mbak, saya mau tanya Mbak. Iya. OECD apa Mbak? Nah, terus ke-9 negara OECD itu apa aja ya? Baik, saya akan mencoba menjawab tadi pertanyaan tentang OECD. OECD itu sebenarnya organisasi kerjasama pembangunan ekonomi di negara-negara Eropa, terus ada juga bagian negaranya yang maksudnya anggotanya itu dari Amerika dan juga Kanada. Terus tadi untuk negara yang dimaksud di sini sebenarnya negara anggota OECD itu ada sekitar 32 kalau tidak salah. Tapi di sini itu yang diambil sebagai datanya itu hanya 9 negara, yaitu Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, dan Inggris. Seperti itu. Siap, makasih Mbak, mantap. Ya, terima kasih. Jadi saya memperjelas apa yang ditanyakan sama Mbak Anissa Larasati tadi ya. Jadi tetap memungkinkan adanya perdagangan dua negara meskipun dua negara tersebut sudah maju karena banyak faktor yang mempengaruhi adanya perdagangan, misalkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara. Jadi masing-masing negara itu pasti memiliki spesialisasi sumber daya masing-masing gitu. Jadi dan kepemilikan sumber daya alam itu akan menjadi cerminan terhadap hubungan kedua negara tersebut. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan kembali. Mbak, saya mau tanya. Yang tadi kan disebutkan efek tulisannya ya, Ribixidi itu apa ya? Bentar, lagi. Tadi disebutkan, nah itu, prediksi Ribixidi teorem itu apa? Terima kasih. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Risma tentang Ribixidi teorem ini ya. Teorem Ribixidi ini sebenarnya menunjukkan bagaimana perubahan jumlah faktor yang mempengaruhi output suatu sektor dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh. Jadi penggunaan tenaga kerjanya itu penuh. Dengan teorema ini digunakan untuk menganalisis pengaruh investasi, baik modal, imigrasi dalam konteks Hexer-Ohlin sendiri. Seperti itu. Bagaimana Mbak Risma? Oke, terima kasih. Sudah cukup jelas untuk yang tadi teman-temannya.
Mungkin dari teman-teman ada yang masih Jelas, Mbak. sudah cukup ya teman-teman. Apabila sudah cukup, demikian presentasi dari kelompok 6 pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.